Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari siswa SMK Bunda Satria Wangon. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dalam pembelajaran PSPTKR Guru Pengampu Pak Dwi Rahmat Hidayat. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang ban, dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang materi pelek roda. Ya, langsung saja ke materi ban. Pengertian dari ban sendiri adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban ini berputar pada permukaan jalan dan tenaga mesin ditransfer melalui ban. Dan selanjutnya yang kedua ada fungsi ban. Fungsi ban ini terdiri dari tiga. Yang pertama, ban menopang seluruh berat kendaraan. Dan yang kedua, ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan daya pengereman ke jalan. Dengan demikian, mengontrol gerak awal, kecepatan tinggi atau rendah, pengereman dan belokan. Dan selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Yang kedua ada konstruksi ban. Gambar di samping menunjukkan konstruksi dasar dari ban. Bisa dilihat langsung dari gambar di samping, dan ada komponen-komponen dari konstruksi ban. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu tipe ban. Tipe ban terdiri dari dua. Yang pertama ada ban bias, dan yang kedua ada ban radial. Yang pertama ban bias. Charges untuk ban bias disusun dari lapisan-lapisan benang yang membentuk sudut 30 derajat sampai dengan 40 derajat terhadap garis tengah ban. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ban radial. Charges ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tapi kurang tahan terhadap beban memanjang ke sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet susunan seperti ini membuat thread lebih rigid. Dan selanjutnya ada tipe ban biasa dan ban tubeless. Yang pertama ban biasa dengan ban dalam. Ban biasa di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban biasa ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam, contohnya seperti paku, besi, atau yang lain. Selanjutnya kedua ada ban tubeless. Pada pelek. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan keuntungan pada ban tubeless. Bila ban tertusuk paku atau benda tajam lainnya tidak menjadi kempes, sekaligus karena lapisan dalamnya menghasilkan efek merapatkan sendiri sekalipun tertusuknya pada saat kendaraan berjalan. Biasanya tekanan udaranya tidak turun tiba-tiba yang menyebabkan pengemudi kehilangan kontrol kendaraan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ban cadangan. Ban cadangan ini dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ban cadangan sementara atau ban tipe T. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil, tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Dan selanjutnya ada sistem kode spesifikasi ban dan pelek. Bisa dilihat
spesifikasinya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan keamanan dalam menggunakan ban cadangan. Ada beberapa tindakan yang harus saya jelaskan sedikit. Yang pertama, ada ban cadangan serep ini hanya untuk penggunaan sementara. Yang kedua, jangan pasangkan ban ini pada pelek lain. Demikian pula trim ring, tutup roda, dan ban standar pada pelek ban cadangan ini karena dapat merusak komponen yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan periksalah tekanan udaranya. Tekanan udara saat dingin adalah 4,2 kg per cm kubik. Dan yang selanjutnya yang keempat, jangan menggunakan rantai pada ban ini karena dapat menyebabkan kerusakan kendaraan dan ban. Dan selanjutnya yang kelima, kebocoran ban tipe T harus diperbaiki dengan ditambal dan bukan dengan sumbat atau sisipan. Dan yang terakhir, dalam berkendara menggunakan ban tipe T, ingatlah hal-hal berikut. Yang pertama, hindarilah kecepatan kontinu lebih dari 80 km per jam. Dan yang kedua, jarak antara kendaraan dengan permukaan tanah berkurang karena ban tipe T lebih kecil. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kode spesifikasi ban. Pada sidewall ban biasanya terdapat kode yang menunjukkan lebar ban, diameter dalam, dan play rating. Untuk ban kecepatan tinggi terdapat kode tambahan, misalnya H, S, dan seterusnya. Pada ban radial terdapat huruf R, diantaranya ada pula yang mencantumkan aspek rasio. Bisa dilihat untuk kode spesifikasi ban bias dan ban radial. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perawatan ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersinggungan langsung dengan permukaan jalan. Karena itu harus ditangani dan dirawat dengan benar agar dapat diperoleh pengendaraan aman, nyaman, dan ekonomis. Dan selanjutnya yang pertama tentang tekanan udara ban. Tekanan udara pada ban adalah faktor penting bagi kemampuan dan keselamatan berkendaraan. Meskipun ban dibuat dari bahan yang rapat, udara masih dapat bocor walaupun sedikit. Oleh karena itu, tekanan udara pada ban harus diperiksa secara teratur dan disesuaikan dengan spesifikasinya. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tekanan udara yang berlebihan. Tekanan udara yang berlebihan akan menyebabkan problem sebagai berikut. Yang pertama, bidang gesek tread menjadi berkurang, menurunkan kemampuan pengereman dan stabilitas berkendaraan. Dan yang kedua, kenyamanan berkendaraan berkurang. Ketiga, bagian tengah tread aus lebih cepat. Dan yang keempat, lapisan benang ban terlalu tegang dan mudah rusak karena adanya tumbukan dari luar. Dan yang terakhir, lapisan karet tread mudah terkelupas karena panas gesekan yang terkonsentrasi di bagian tengah tread. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tekanan udara ban yang berkurang. Tekanan udara ban yang berkurang dapat menyebabkan sebagai berikut. Yang pertama, gesekan ban dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga yang menghabiskan bahan bakar lebih banyak. Yang kedua, kemudi bertambah cepat. Yang ketiga, tepi ban aus lebih cepat. Yang keempat, ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Bila tekanan udara ban rendah sekali dan kecepatan kendaraan tinggi, ban dapat pecah sehingga dapat membahayakan pengemudi. Dan yang kelima, pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing wave dan mengalami hydroplaning. Dan selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tekanan udara ban. Yang pertama,
ban harus dalam keadaan dingin sebelum melakukan pemeriksaan dan penambahan udara. Dan yang kedua, pergunakan selalu pengukur tekanan ban, yaitu tire pressure gauge, dan jangan hanya diperiksa secara visual. Dan selanjutnya yang ketiga, sesuaikanlah dengan spesifikasi dalam pedoman reparasi, lembaran data servis, atau pedoman pemilik kendaraan untuk mengetahui tekanan udara ban yang benar untuk bermacam-macam tingkat beban. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rotasi ban. Sebaiknya keempat ban atau 5 termasuk ban cadangan mengalami keausan yang sama. Penggunaan ban pada satu posisi, misalnya depan kiri, belakang kanan, dan seterusnya, dalam waktu yang lama akan menghasilkan bentuk keausan tertentu. Dan materi yang kedua atau yang selanjutnya adalah pelek roda. Ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan, tapi dipasang pada roda-roda, biasanya pelek. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan pengemudi, maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal dan horizontal, beban pengendaraan dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang tertumpu pada ban. Selanjutnya yang kedua ada tipe pelek roda. Tipe pelek roda ini dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada 2 tipe. Yang pertama yaitu baja bres, dan yang kedua ada besi tuang. Yang pertama, pelek baja bres. Pelek tipe ini terdiri dari rim yang dilas ke disc. Disc dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya, kendaraan menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Yang kedua ada pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek ini dibuat dari bahan campuran, terutama dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Dan selanjutnya ada sistem kode spesifikasi pelek. Ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri, biasanya meliputi lebar, bentuk, dan diameter pelek. Bisa dilihat pada gambar di samping. Yaitu ada presentasi singkat tentang materi ban dan pelek roda. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya akan melakukan yel-yel terlebih dahulu. SMK bisa, SMK hebat, Bunda Satria Jaya. TKR disiplin, komitmen, kompeten. TKR Jaya Jaya Jaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.